berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siap untuk pelajaran hari ini? Ya. Kita akan berbicara mengenai apartheid. Di pelajaran sebelumnya kita sudah banyak belajar mengenai Vietnam, Yugoslavia, dan Kuba. Semua rata-rata mengenai perang etnis. Namun kali ini kita akan melihat terbang ke Afrika untuk melihat mengenai rasisme yang sedemikian kuat antara kulit hitam dan kulit putih. Ya, Ibu tanya dulu sebentar. Afrika Selatan itu di benua mana? Nova. Afrika Selatan ada di benua. Iya betul. Bangsa yang pertama kali datang ke Afrika adalah bangsa apa? Belanda, betul. Kita akan lihat dulu bayangan kalian Afrika itu seperti apa? Sama seperti Ibu. Afrika itu banyak masyarakatnya masih kulit hitam yang dominan. Ternyata tidak. Afrika Selatan itu seperti surga. Sangat indah. Akan kita pelajari Afrika masa sekarang. Nanti di pembagian kelompok akan kita lihat Afrika kenapa sangat menarik bagi masyarakat akan berjalan-jalan di Afrika Selatan dan akan melihat apakah semenarik itu Afrika bagi bangsa Eropa. Ya, next. Nah, Afrika ada di benua Afrika dengan 3 ibu kota negara sekarang. Diperkecil bisa? Ya, ini Afrika Selatan. 3 ibu kota yaitu Pretoria di sini, kemudian Cape Town dan Bloemfontein. Masing-masing berurutan berfungsi sebagai ibu kota eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Jadi dibedakan masing-masing. Urusannya mau kemana nih? Kita akan menuju ke kota-kota ini. Pretoria mengenai urusan ketatanegaraan, pusat pemerintahan. Ini paling ujung. Cape Town di bawah adalah ibu kota kedua, gedung legislatif DPR-nya. Kemudian yang ketiga Bloemfontein adalah kota yang paling indah konon. Ya. Oke, kita sudah mengenalkan mengenai Afrika Selatan. Selanjutnya, next. Nah, kita akan membahas mengenai bangsa Belanda yang datang ke Afrika. Kira-kira apa yang menarik, paling menarik dari Afrika Selatan? Siapa tahu? Ya, UNEDO. Betul. Bahan tambang, apalagi? Kira-kira? Sumber kekayaan alam mungkin? Iya, jelas. Ternyata Afrika sangat menarik dan sudah tercium oleh bangsa kolonial sedemikian kayanya. Jadi bangsa pertama kali yang mendarat ke Afrika adalah bangsa Belanda yang dipimpin oleh Jan Anthony van Riebeeck 1652. Bangsa Belanda ini seperti ini. Ya, namanya bangsa Boer. Kita lihat bersama. Ya, next. Ternyata kedatangan Belanda itu tercium oleh raja koloni yaitu Inggris. Dan konon mereka sudah mencium kekayaan alam di Afrika. Ini Afrika Selatan. 3 ibu kota yaitu Pretoria di sini, kemudian Cape Town dan Bloemfontein. Masing-masing berurutan berfungsi sebagai ibu kota eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Jadi dibedakan masing-masing. Urusannya mau kemana nih? Kita akan menuju ke kota-kota ini. Pretoria
mengenai urusan ketatanegaraan, pusat pemerintahan. Ini paling ujung. Cape Town di bawah adalah ibu kota kedua, gedung legislatif DPR-nya. Kemudian yang ketiga, Bloemfontein adalah kota yang paling indah konon. Ya. Oke, kita sudah mengenalkan mengenai Afrika Selatan. Selanjutnya, next. Nah, kita akan membahas mengenai bangsa Belanda yang datang ke Afrika. Kira-kira apa yang menarik, paling menarik dari Afrika Selatan? Siapa tahu? Ya, UNEDO. Betul. Bahan tambang, apalagi? Kira-kira? Sumber kekayaan alam mungkin? Iya, jelas. Ternyata Afrika sangat menarik dan sudah tercium oleh bangsa kolonial sedemikian kayanya. Jadi bangsa pertama kali yang mendarat ke Afrika adalah bangsa Belanda yang dipimpin oleh Jan Anthony van Riebeeck 1652. Bangsa Belanda ini seperti ini. Ya, namanya bangsa Boer. Kita lihat bersama. Ya, next. Ternyata kedatangan Belanda itu tercium oleh raja koloni yaitu Inggris. Dan konon mereka sudah mencium kekayaan alam di Afrika. Gak mau kalah, datang juga ke Afrika. Ketemu sama Belanda, apa yang terjadi? Perang kemudian, karena pengen menguasai Afrika Selatan. 1899 sampai 1902 terjadi perang Boer, di mana Belanda berhadapan dengan Inggris. Kira-kira menang siapa? Inggris lah, raja koloni terkuat militer dan tentaranya adalah Inggris. Next. Nah, sejak memerintah kemudian di Afrika terjadilah kemudian sistem rasisme. Mulai dibedakan sejak Inggris memerintah di Afrika, keluarlah kebijakan-kebijakan dan perundangan mengenai sistem rasisme atau rasis ya. Kelihatan sekali. Semua tempat dibedakan antara kulit hitam dan kulit putih. Seperti ini. Pembantunya tetap duduk di bagian kulit hitam belakang. Majikannya di depan. Tempat duduk saja dibedakan. Apalagi fasilitas lain tentu dibedakan. Menyakitkan? Iya. Bagaimana kalau terjadi kepada kita saat itu? Ras ini sebelah sini. Ras ini sebelah sini nggak boleh gabung. Berbagai perundangan keluar tentang sistem rasisme atau apartheid. Ya, lanjut. Nih, ada 4 perundangan mengenai apartheid yang membedakan dan mengatur mengenai sistem rasisme di Afrika Selatan. Ya, lanjut. Tragedi Soweto, di mana demo dari pelajar karena harus menggunakan bahasa Afrikanis. Jadi kulit hitam ya harus pakai bahasa kulit hitam. Akhirnya pada demo dan meninggal sejumlah sekitar berapa itu? 20.000 pelajar ikut serta, kemudian beberapa meninggal, 700 orang. Kemarin yang di Indonesia yang bola itu mana? Malang, meninggal berapa itu? 100. Lihat videonya, itu mengerikan sekali. Ini 700 akibat perang seperti itu. No perang, demo. Ya, lanjut. Nah, tokoh pergerakan anti apartheid dan anti rasisme adalah Nelson Mandela. Nelson Mandela adalah sahabat Indonesia dan sangat menyukai batik. Dia menggerakkan masyarakat Afrika untuk memberantas sistem rasisme dan apartheid. Ini kasihan sekali.
Nanti akan kita dengarkan presentasi dari teman-teman yang membahas mengenai Nelson Mandela. Wajahnya kebapakan ya. Sabar, tapi lentur tapi tegas. Itu yang disuka. Ya, terus. How are you Afrika? Now, right now. Betapa Afrika setelah apartheid dihilangkan nanti oleh si presiden siapa itu? Kalian sudah akan mendengarkan presentasi lagi. Afrika berubah menjadi negara tujuan untuk semua bangsa berkunjung ke sana. Sangat indah. Coba dilihatkan gambar-gambarnya. Next. Ya, modern. Ya, modern. Semodern itu, Bu. Ya, semodern ini. Ternyata Afrika memang indah. Alamnya, dan di sana itu lebih mentolerir segala perbedaan. Betul. Karena sudah terbiasa dibedakan, jadi sudah terbiasa dengan satu hitam, satu putih, satu berkerudung, satu tidak, biasa semuanya. Dan saling menghormati, saling menghargai. Betul. Lagi? Sudah? Nah, sudah habis, berarti penjelasan Ibu sekian saja. Kita akan mendengarkan lebih lanjut presentasi dari teman-teman. Sudah Ibu bagikan LKPD-nya? Sudah ya. Waktu 15 menit untuk berdiskusi masing-masing kelompok. Silakan. Yang pertama, bagaimana kelompok?
Afrika Selatan adalah sebuah republik di selatan Afrika. Yang bisa kita lihat, negara ini berbatasan dengan Namibia, Botswana, dan Zimbabwe di utara, kemudian Mozambik dan Swaziland di timur laut. Pada masa silam, negara ini juga pernah ada apartheidnya, namun sekarang Afrika Selatan adalah sebuah negara demokratis dengan penduduk kulit putih terbesar di benua Afrika. Afrika Selatan merupakan negara multiras dan mempunyai 11 bahasa resmi. Afrika Selatan juga terkenal sebagai penghasil berlian, emas, dan juga platinum yang utama di dunia. Selanjutnya, kami akan memaparkan sejarah purba dari Afrika Selatan. Jadi, manusia modern tinggal di Afrika Selatan itu selama 100.000 tahun. Manakala keturunan mereka itu tinggal di sini selama 3,3 juta tahun. Nah, untuk bukti-bukti dari manusia purba di Afrika Selatan, kita bisa temui di gua namanya Gua Sterkfontein di Afrika Selatan, atau disebut dengan Cradle of Humankind, karena di sini tuh banyak banget ditemui dengan fosil-fosil manusia purba. Nah, salah satu contoh itu ada di sini, fosil yang ditemuin. Ini diperkirakan itu usia 3,4 juta tahun dan merupakan satu jenis dengan Australopithecus. Kemudian untuk bukti-bukti terbaru itu ada lukisan dari lukisan purba yang ditemui di Gua Globos dengan usianya itu 73.000 tahun. Lalu untuk bentuk kehidupan di Afrika Selatan pada zaman purba itu mereka itu hidup secara berkelompok dan hidupnya itu nomaden alias berpindah-pindah. Untuk kedatangan bangsa Eropa ke Afrika. Pertama-tama itu bangsa Eropa yaitu Belanda pertama kali di Afrika Selatan itu di Table Bay atau sini itu namanya Cape Town pada tahun 1652. Selanjutnya pada tahun 1679 Serikat VOC mengambil keputusan untuk meningkatkan pengeluaran pertanian di penempatan ini dengan menggalakkan lebih banyak daerah-daerah pertanian. Lalu datanglah bangsa-bangsa Jerman dan bangsa Belanda mendatang baru itu untuk menduduki wilayah tersebut. Nah, karena para pendatang itu membutuhkan banyak wilayah peternakan dan wilayah Cape Town itu kurang bagus untuk peternakan, jadinya tuh mereka mulai menerobos daerah kerajaan baru sehingga menimbulkan sebuah konflik. Sementara itu, bermula pada tahun 1830-an, kaum kerabat pendatang Belanda yang pertama yang dikenal sebagai Voortrekkers memulakan migrasi ke bagian utara Afrika Selatan. Pihak Inggris menduduki Tanjung Harapan atau Cape of Good Hope pada 1806 dan kemudian daerah Natal. Sepanjang abad 1800, pengaruh Eropa mulai berkembang ke arah timur. Pada pertengahan 1800, kumpulan Voortrekkers yang bermaksud perintis mendirikan dua republik, yaitu pertama kaum
berkulit putih atau Republik Afrika Selatan di Transvaal dan Orange Free State. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke revolusi tambang. Jadi pertama-tama kita tuh ditemukan bahwa di utara Cape itu ada tempat tambang yang sangat menarik berpuluh-ribu orang ke Kimberley. Jadi pada 1871 pihak Inggris itu merampas semua tambang-tambang yang ada di Cape Town. Lalu pihak Boers tuh awalnya itu membuat kekalahan ke pihak Inggris, tapi Inggris itu membuat kebijakan membumi hanguskan beberapa ladang dan juga penahanan anak istri Boer dan juga penduduk kulit hitam. Lalu pihak Boers tuh belakangan sadar akan pertentangan berketerusan ini akan membumi hanguskan dan juga melenyapkan bumi di Afrika Selatan. Lalu pihak Boers dan Inggris tuh akhirnya menandatangani perjanjian Vereeniging di Pretoria, dan perjanjian ini memberikan kuasa penuh kepada pihak Inggris untuk memerintah di Afrika Selatan. Selanjutnya kita masuk ke penyatuan Afrika Selatan. Nah, pada tahun 1910 ini awalnya Afrika Selatan itu dibentuk dari 4 daerah, yaitu ada Transvaal, Natal, Orange Free State, sama Cape of Good Hope. Nah, kesatuan ini lebih kepada kesatuan konstitusi dari segi hak dan kuasa politik yang terjadinya yang dimana penduduk kulit hitam itu disambingkan. Nah, akibatnya kalau kulit hitam ini menentang kesatuan ini kan. Terus selanjutnya sebenarnya kulit hitam ini punya penempatan yang dipanggil homeland, ya, yang dapat diduduki oleh kaum kulit hitam. Penempatan ini hanya melindungi 30% kawasan di seluruh Afrika Selatan. Saat itu lebih banyak aktor diskriminasi global seperti pemberian kerja yang memihak kepada kaum kulit putih. Selanjutnya ini ada kebangkitan dari apartheid. Nah, yang pertama ideologi apartheid ini itu dibawa oleh Partai Kebangsaan pada tahun 1948 setelah selesainya Perang Dunia II. Nah, terus 1 tahun selanjutnya itu pada tahun 1949 orang berkulit hitam itu mulai melakukan banyak perubahan atau pembangkangan yang melalui organisasi ANC Youth League. Nah, di sini itu banyak menghadirkan Bung Karno, Nelson Mandela, dan yang lainnya. Terus pada tahun 1961 itu tuh Afrika Selatan keluar dari persemakmuran Inggris dan mendirikan republik. Nah, pada saat itu banyak sekali peraturan-peraturan segregasi yang dilakukan. Yang pertama itu contohnya adalah Population Registration Act, yaitu mengklasifikasikan seluruh penduduk Afrika Selatan menjadi yaitu Bantu atau Black people, terus White, dan juga ada Asian, sama satu lagi.
Jadi di sini saya akan menjelaskan kesimpulan dari kelompok saya. Jadi perbudakan di Aksara itu memang benar terjadi, dan itu terjadi selama kurang lebih berpuluh-puluh tahun. Dari berlakukannya sistem apartheid, lalu muncullah tokoh yaitu Nelson Mandela untuk memberantas perbudakan tersebut. Ya, kesimpulan dari kelompok Alma. Kesimpulan kedua dari kelompok Jessica. Nah, jadi saya ingin memaparkan materi kesimpulan dari materi Afrika yang tempo dulu dan juga tempo sekarang. Nah, jadi kesimpulannya itu sebenarnya kalau misalnya politik apartheid ini itu ketika politik apartheid sudah selesai dihapuskan, sudah tidak diberlakukan lagi, itu masyarakat Afrika itu bisa jadi semaju sekarang. Bisa dilihat dari keadaan negaranya yang sangat maju dan juga keadaan negaranya yang benar-benar bersih dan juga benar-benar maju gitu, bagus banget negaranya. Nah, jadi politik apartheid itu merupakan politik yang benar-benar menghancurkan, yang dulu menghancurkan masyarakat Afrika dan juga menghambat perkembangan masyarakat Afrika itu sendiri. Ya. Ya. Terima kasih. Kelompok Unido. Ya, kesimpulan dari kelompok kami itu tentang Prambors itu dimulai diakibatkan karena Inggris yang ingin memperluas kekuasaannya ke daerah Afrika, terlebih ketika dia mengetahui bahwa Afrika mempunyai kandungan bahan tambang yang besar yaitu intan, tapi di situ sudah terlebih dahulu diduduki oleh bangsa Portugis dari Belanda. Nah, terjadilah perang sampai 2 kali. Perang yang kedua itu terjadi karena sempat ada masa damai di antara kedua perang tersebut. Nah, perang kedua itu dimulai karena ultimatum dari Tsar ini ditolak oleh Inggris, dan hasilnya itu Inggris memenangkan pertempuran ini dan diakhiri oleh perjanjian Vereeniging di Pretoria, Afrika Selatan. Terima kasih. Terakhir kelompok Lia. Jadi kesimpulannya Nelson Mandela adalah presiden kulit hitam pertama yang di Afrika Selatan. Dia berperan penting dalam meruntuhkan dan pemerintahan yang menindas dan membangun demokrasi. Mandela menerima hadiah Nobel perdamaian pada tahun 1993 karena menghancurkan rezim apartheid secara damai dan melakukan dasar bagi demokrasi. Ya, sekarang perhatikan. Kita akan merefleksi dari materi hari ini. Kira-kira refleksi kita tentang materi apartheid, bagian mana yang paling kamu sukai? Dari kelompoknya Aura, Alma, bagian mana yang kamu paling sukai? Dari materi ini yang menarik, paling menarik membahas tentang apa? Ini Bu yang kelompoknya Karen. Kalau menurut saya itu yang dari kelompoknya Karen yang Afrika tempo dulu sama sekarang. Afrika tempo dulu dan Afrika sekarang. Siapa setuju? Bagian yang paling menarik? Alasannya apa, Aura? Karena ya kita jadi tahu terus, misalkan kita tahu kalau Afrika itu bisa terpuruk itu, tapi ternyata enggak. Kita juga tahu kalau Afrika ternyata punya sumber daya maju dan kekayaan alamnya tinggi. Ya. Reva, alasannya apa paling menyukai materi ini? Karena suka aja Bu materinya. Iya. Suka materinya karena menarik ya. Yang lain setuju? Setuju. Angel, setuju Angel? Ya. Materi yang paling tidak menarik, tidak disukai di apartheid. Apa yang kalian nggak suka? Nganggur. Bagaimana tentang perbudakan dan pembagian ras, perlakuan, perbedaan ras menurut kalian? Perbudakan kan nggak menarik juga sebenarnya.
Menarik, Bu. Apa yang bisa kita ambil dari pembahasan kita hari ini? Bahwa ternyata kesimpulannya, perhatikan dulu, pembedaan atau rasisme itu sangat tidak menyenangkan dan sangat tidak diperbolehkan di dunia manapun. Rasis, pembedaan agama, suku agama itu tidak boleh. Apalagi sampai dibedakan dalam fasilitas kehidupan sehari-hari. Perumahan, kemudian tidak boleh menikah dengan lain kulit berwarna, kemudian sekolah dan pendidikan dan lain-lain. Semoga di Indonesia tidak terjadi seperti itu. Oke, sebagai penutup kita akhiri dulu. Jangan lupa kalian membuka VR-nya. Sudah dibuka belum? VR-nya silakan dilihat. Kemudian evaluasi nanti dilihat di Google Form, silakan dibuka. Sudah Ibu kirim linknya semua dan dikumpulkan mengenai penilaian teman sejawat seperti kalian kemarin dinilai temannya saat berdiskusi dan melakukan presentasi. Oke? Ya, terima kasih. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.